Bindia. Bindia, kendalikan dirimu. Semuanya ini sudah takdir. Aku pergi ke sana untuk membunuhnya, tapi Priom datang untuk menghentikan pertengkaran kami dan dia tertembak. Aku, Bindia Priom Takur, bersumpah demi api suci dari pembakaran mayat suamiku, bahwa aku akan membawa pembunuh suamiku ke pengadilan. Dan sebelum aku dapat keadilan untuk suamiku, aku tidak akan berhenti. Aku berjanji. Bindia, ayo kita pulang, nak. Nenek, tidak mudah bagi Bindia kehilangan Priom. Biarkan dia menangis karena kehilangan suaminya. Atau dia akan sangat menderita. Tapi, Nenek, kalian pergilah, aku akan bersama Bindia di sini. Busan, Mitiles, ayo kita pulang.
Bindia, aku berjanji kepadamu. Mulai saat ini, aku tidak akan pernah meninggalkan. Denganmu ada di sisiku. Aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Priyo, Priom, apa yang benar, apa yang salah? Aku tidak tahu apa aku melakukannya secara sadar atau tidak. Tapi yang aku tahu, aku yang bertanggung jawab atas kematianmu. Aku telah melakukan kesalahan. Itu bukan kesalahan. Itu pembunuhan. Bindia, aku ingin mengatakan sesuatu. Keluarga Thakur tidak pernah bersikap tidak adil. Aku juga ingin keadilan. Apa kau mengerti keadaanku? Tolong berjuang untukku. Aku ingin membawa pembunuh suamiku ke pengadilan. Aku berjanji padamu. Sebelum aku dapat keadilan untuk Priom, aku tidak akan menyebar abunya di Sungai Gangga. Bindia, abu ini. Kau tahu itu, Nenek. Kita semua juga tahu bahwa Mitiles Thakur selalu cemburu pada Priom. Dia ingin duduk di atas tahta, tapi dia tidak pernah bisa. Itulah sebabnya dia membunuh Priom. Kita semua tahu itu kan? Tapi Nenek menerima itu adalah kesalahan. Itu bukan kesalahan, Nenek. Bukankah keluarga Thakur percaya pada pepatah? Mata untuk mata, darah untuk darah. Junjung tinggi keyakinanmu, Nenek. Ayo kita ke kantor polisi bersama. Bindia, aku mungkin mengatakan itu karena trauma akan kematian Priom.
Tapi kalau semua orang berpikir seperti itu, mata dibalas mata membuat seluruh dunia buta. Seluruh dunia akan dibutakan. Bukankah Priom adalah kesayanganmu? Bukankah kau paling mencintainya? Apakah hanya sebesar ini? Kayu pembakarannya bahkan belum berhenti terbakar dan kau sudah melupakannya. Kau bisa melupakannya, Nenek. Tapi aku tidak akan pernah bisa. Aku akan membawa pembunuh suamiku ke pengadilan. Aku tidak akan duduk dan diam saja. Bindya, aku ingin bicara denganmu. Kau harus mendengarkan aku, Bindya. Aku bisa mengerti kesedihanmu. Aku tahu kau sangat mencintai Priom. Dan dia juga mencintaimu. Tapi kematian Priom juga mengejutkan buatku. Kau menjadi bagian dari hidupnya baru-baru ini. Dan kami menghabiskan seluruh masa kecil kami bersama. Aku memang menyimpan dendam padanya. Karena aku tidak terpilih menjadi Don. Tapi ada perbedaan antara memiliki dendam dan membenci seseorang. Aku tidak membencinya sampai aku akan membunuhnya. Apa kau bisa membayangkan aku melakukan itu kepadanya? Aku pergi untuk bertarung sendirian. Aku tidak tahu kapan Punam dan Priom sampai di sana. Aku dan Kera saling menembak. Kenapa dia harus ikut campur saat itu? Dia mulai berdebat denganku. Kera menyerangnya dari belakang. Aku menyuruhnya untuk menyingkir. Aku terus menyuruhnya supaya Priom menyingkir dari situ. Tapi dia tidak bergerak. Tembakan yang aku tembak untuk menyelamatkannya malah mengenai Priom. Dia terus bicara tentangmu sebelum dia mati. Bagaimana aku bisa membayangkannya? Dengar, Bindya. Bindya? 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 Bindya?
Mitiles, ada apa? Apa Bindia baik-baik saja? Aku ke kamarnya untuk berbicara dengannya. Aku tertahu kemana dia pergi. Tunggu apa lagi? Pergi dan temukan dia. Kau datang untuk menghentikanku. Kau adalah temanku, bukan? Apa kau mau mendukungku? Kau menyaksikan semuanya. Kau lihat Mitiles Takur merusak kebahagiaanku. Semua orang juga tahu itu. Tapi semua orang tetap menentangku. Kau juga diam saja. Kau tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak akan pernah memaafkan Mitiles. Tidak peduli ada yang mendukungku atau tidak. Aku akan membawa Mitiles Takur ke pengadilan. Dan hidupku tidak akan bisa tenang sampai suamiku mendapat keadilan. Jangan mencoba menghentikanku, Punam. Bagaimanapun juga kau teman Priom. Seandainya aku bisa mengubah takdir, aku dengan senang hati akan menyerahkan hidupku. Tapi kenyataannya, aku kehilangan cucuku. Dan aku tidak memiliki kekuatan untuk kehilangan cucuku yang lain. Kalau Bindia mengirim Mitiles ke penjara, itu akan menjadi sebuah bencana besar. Mitiles ingin membalas dendam pada Kera dan dia kehilangan kesabaran. Dan kita kehilangan Priom. Sekarang Bindia mengulangi kesalahan yang sama. Kita semua dalam kesulitan. Seharusnya kita bersatu. Jika kita membalas dendam, kita pasti akan menderita. Apa dengan begini kita akan mengembalikan Priom? Selamatkan keluarga ini, Puna. Jangan biarkan anak-anakku kehilangan cinta ayah mereka. Semoga Tuhan memberikan suamimu umur panjang. Tapi seandainya kau berada di posisi Bindia, apa kau bisa dengan mudah memaafkan pria yang membuat suamimu kehilangan nyawanya? Jawab aku. Apakah ada yang punya jawaban? Nenek, katakan padaku. Apa yang harus Bindia lakukan dalam keadaan seperti ini?
Ibu, Tuhan memang melarangnya. Tapi jika seseorang mencoba menyakiti putra ibu, apa yang akan ibu lakukan? Hentikan, Punam. Apa yang kau inginkan? Setelah Priom, haruskah kita membiarkan keluarga Mitiles juga hancur? Niatku bukan begitu, Nenek. Aku tidak pernah memikirkannya. Kita biarkan hukum yang memutuskan semuanya. Nenek, memang kita siapa bisa memutuskan apa yang adil? Kalau dengan meminta bantuan hukum bisa menolongnya, biarkan dia melakukannya. Yang ingin aku katakan padamu adalah, kau harus mendampinginya di saat dia membutuhkanmu. Aku mohon. Aku sekarang tahu, kalau kau ingin mendukung Bindia, baiklah. Aku berjanji padamu, bahwa aku akan selalu mendukungmu. Apa ini? Hah? Hei, apa ini? Pak, itu Bindia, penari terkenal dari Patna. Aku bersumpah, dia menari sangat indah, Pak. Pak, aku tidak mengerti bagaimana dia berhasil menjebak Priom Thakur dan menikah dengannya. Apakah para Thakur itu tergila-gila dengan wanita seperti dia? Iya Nyonya, ada apa? Aku ingin mengajukan laporan. Baiklah, silakan masuk. Katakanlah. Inspektur, aku ingin mengajukan laporan. Sebuah Fir, suamiku Priom Thakur dibunuh tanpa ampun semalam. Dan aku tahu siapa yang membunuhnya. Siapa? Kakaknya, Mitiles Thakur. Mitiles Thakur. Dan dia sudah mengaku di depan semua orang. Inspektur, aku ingin kau mengajukan Fir pada Mitiles Thakur. Mengajukan Fir terhadap Mitiles Thakur. Baiklah, akan kulakukan tindakan. Tapi ini adalah masalah yang serius. Dan masalah ini harus dibicarakan dulu pada komisaris. Oke? Murli, tolong ambilkan minuman untuk Nyonya ini. Baik, tolong tunggu sebentar. Aku akan kembali. Ibu? Ada telepon dari kantor polisi. Dari kantor polisi. Iya. Halo, Salam Nyonya. Ini Inspektur Prasad. Inspektur Bola Prasad. Ada apa? Bindia datang ke kantor polisi. Dia datang untuk mengajukan Fir. Dia mengatakan bahwa suaminya Priom telah dibunuh oleh Mitiles Thakur. Kau sudah bicara pada komisaris? Ya, sudah. Kau tetap ingin mengajukan Fir? Baiklah, tapi seperti yang kau ketahui, hukum membutuhkan bukti. Apakah kau punya buktinya? Bukti? Ya, saksi mata, senjata, atau
Apapun juga. Kenapa kau butuh bukti? Mitiles sudah mengaku dia membunuh suamiku. Kenapa kau butuh bukti? Memang seperti itu prosedurnya. Misalkan aku mengatakan bahwa aku membunuhmu. Aku yakin tidak akan ada yang percaya. Jadi kami hanya bisa mengambil tindakan berdasarkan bukti. Tugasmu adalah menemukan buktinya. Begini Nyonya, kami tidak bisa berkeliling mencari bukti. Kami punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lihatlah jumlah berkas ini. Jika kau memiliki bukti, bawa ke sini dan kami akan mengambil tindakan. Dan aku punya saran untukmu, karena aku lihat kau hanya sendiri. Menurutku, kau tidak perlu repot-repot untuk mengajukan Fir. Para Thakur itu kaya raya. Mereka memiliki rumah besar. Dan kau bukankah tinggal di rumah itu? Aku sarankan, kau pulang saja. Dan jangan terlalu memikirkan masalah ini. Lupakanlah orang yang sudah mati. Cari saja cara lain dan kalau bisa jebak dia. Para Thakur punya banyak uang di mana-mana. Jika kau bersikeras mengajukan Fir, kau akan kembali ke kehidupan lama. Dan menari untuk beberapa rupiah. Jadi sekarang pulanglah. Mengerti? Itu akan lebih baik untukmu. Itu artinya tadi kau bicara dengan Mitiles. Kau sudah disuap. Mitiles Thakur menawarimu suap. Kau sudah mengisi kantongmu kan? Omong kosong apa ini? Ayo, keluar. Keluar dari sini. Kau bicara omong kosong. Pergilah. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi sebelum kau mendaftarkan Firku. Akan kubuat kau pergi. Hai Safitri, cepat. Bawa perempuan gelandangan ini pergi dari sini. Kau memanggilku gelandangan, ha? Kau adalah inspektur yang korupsi dan kau berani memanggil aku gelandangan. Berani sekali kau bersikap kasar pada petugas. Aku bisa memasukkanmu ke dalam penjara. Pergilah. Kau tidak perlu memasukkanku ke penjara. Aku sendiri yang akan masuk. Hei, Bindia. Jangan bertindak sok pintar denganku. Itu tidak akan berhasil. Kau tidak tahu kekuatan polisi. Enyahlah kau. Kau tidak tahu kekuatan seorang wanita. Aku akan tinggal di sini. Dan aku akan melakukan mogok makan di sini. Sebelum kau mendaftarkan Fir pada Mitiles Thakur, aku tidak akan pergi kemana-mana. Mogok makanku dimulai dari sekarang. Kalau kau belum mendaftarkan Fir terhadap Mitiles Thakur, aku tidak akan memakan apapun juga. Dan aku akan tetap duduk di sini. Aku akan membuat Mitiles Thakur dihukum. Bahkan jika aku harus menyerahkan nyawaku untuk itu. Joti, Maya, di mana kalian? Ada apa, Nenek? Kenapa Nenek ketakutan? Nanti ku beritahu di jalan. Ikutlah denganku. Tapi kita akan kemana? Ke kantor polisi. Inspektur tidak mengajukan Fir dan Vindia melakukan mogok makan di kantor polisi. Kita harus pergi ke sana dan membawanya kembali. Ikut denganku sekarang. Ayo, ikut denganku. Kemana? Nenek pergi ke kantor polisi bersama seluruh keluarga. Dia ingin membawa Bindia kembali ke rumah. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Kau mau buktikan bahwa kau hebat dengan memberitahuku semua ini? Aku tidak akan memaafkanmu. Dan aku juga tidak akan kembali ke dalam kehidupanmu. Bukan hal seperti itu yang kuinginkan.
Aku tidak datang ke sini untuk membuatmu terkesan sama sekali. Aku datang ke sini untuk memberitahu bahwa Bindia ada di penjara. Dan dia sedang berjuang melawan semua orang. Dan keluarga kita menentangnya. Kau sendiri yang mengatakan padanya, kau akan ada di sisinya. Itu sebabnya aku memberitahumu, pergilah ke kantor polisi dan dukung dia. Tapi sekarang, kau hanya berdebat denganku. Maafkan aku, Punam. Melihatmu membuat alasan seperti ini. Seperti memukul kepalaku ke dinding bata. Maaf. Bindia ke kantor polisi untuk mengajukan tuntutan terhadapku. Dia duduk di sana sebagai protes dan melakukan mogok makan. Dia tidak akan pergi kecuali tuntutannya didaftarkan. Kau ingin menjadi Don, bukan? Kalau begitu pergilah. Buktikan kalau kau yang lebih baik daripada dia. Dia telah membawa aib kepada keluarga. Kembalikan kehormatan keluarga. Dengarkan aku. Jika kau ingin menjadi Don, maka kau harus siap untuk mengorbankan diri jika diperlukan. Kakek, dia sedang marah. Kemarahannya akan mereda seiring waktu. Kalau dia masih ingin membalas dendam padaku, aku tidak akan menghentikannya. Saira sudah memberikan semua orang di keluarga banyak kebebasan. Semua wanita di keluarga ini menjadi sangat ambisius. Ini tidak bisa dilanjutkan. Aku akan memberi mereka semua pelajaran. Aku masih punya senjata rahasia. Aku akan menggunakannya jika diperlukan nanti. Jika aku masih hidup, jangan khawatir, tidak akan ada yang mengganggumu. Pergilah dan taklukkan. Kau akan menang. Pergi! Salam, Nyonya. Silakan masuk. Aku sudah bilang tapi dia tidak mau mendengarkannya. Dia ada di sana. Aku sudah mencoba untuk membuatnya mengerti, tapi dia sudah mengambil keputusan. Kita pulang, Bindia. Nenek, aku tidak mau pergi. Nenek, nenek. Aku tidak akan pergi. Pulanglah bersamaku, sayang. Aku tahu bagaimana perasaanmu setelah kehilangan suamimu. Tapi sekarang kau pulang dulu. Kalau kau tahu perasaanku, kau pasti mengajakku ke kantor polisi. Bindia, tolong cobalah mengerti. Bukan kau saja yang kehilangan suamimu. Kami semua kehilangan Priom. Begitu juga dengan masyarakat Bikusarai. Kita harus beritahu ayah. Semua orang kehilangan dia, tapi tidak ada yang mau mendukungku. Kita semua merindukan Priom, Bindia. Setelah kehilangan satu cucu, aku tidak bisa kehilangan yang lainnya juga. Mitilas mengatakannya berkali-kali. Dia tidak sengaja menembak Priom. Tidak sengaja, Nenek. Seandainya itu orang luar yang menembak anggota keluarga kita, dan itu katanya kesalahan, apa kau akan memaafkannya? Kau ingin aku pulang denganmu, kan? Aku akan pergi. Tapi aku bersumpah,
Saat fajar menyingsing, aku akan menembak mati Mitiles Takur. Kemudian aku akan bilang, aku tidak bisa melihat dalam gelap dan tidak sengaja menembaknya. Apa kau akan memaafkanku? Kau tidak bisa menjawabkan, Nenek. Wajar kalau kau marah, Bindia. Tapi jangan membuat keputusan yang salah dengan menghancurkan keluarga kita. Aku tidak mengharapkan ini darimu, Nenek. Kau salah paham, Bindia. Priop adalah kesayanganku. Aku masih menganggapmu istrinya. Sebagai seorang istri Takur, wajib menyimpan rahasia. Hanya keluarga saja yang tahu. Karena itu aku wajib membawamu pulang. Dan itu sebabnya aku datang padamu dan mengajakmu ke kantor polisi. Tapi kau menolak untuk ikut. Bindia, setidaknya pikirkan Sony dan Pintu. Mereka hanya anak-anak. Apa yang akan kau dapatkan dengan mengirim ayah mereka ke penjara? Aku akan merasa damai. Aku akan memiliki ketenangan karena aku dapat keadilan untuk suamiku. Maya, setidaknya kau masih punya harapan. Suamimu akan kembali ke rumah setelah menjalani hukumannya. Tapi aku tidak punya harapan lagi. Pikirkanlah itu, Maya. Kau membela pria yang tercela seperti itu. Suamiku sangat mulia. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keadilan. Bagi suamiku yang mulia. Sudah cukup, Bindia. Jangan pernah kau menghina hubungan kita. Ayo kita pulang. Jangan paksa aku, Nenek. Dan untuk hubungan kita, aku sudah sadar sekarang bahwa hubungan kita sudah berakhir dengan kematian Priom. Aku sudah bersumpah. Sebelum aku membawa Mitiles Takur ke pengadilan, aku tidak akan pergi. Dan itu adalah janji. Kau mencoba membuktikan pada semua orang. Apapun yang kau lakukan adalah tidak sengaja. Jika itu benar, kenapa kau berusaha menyembunyikannya? Berteriaklah dan beritahu semuanya. Katakan di depan semua orang. Katakan pada orang-orang bahwa kau menembak Don mereka dengan tidak sengaja. Kalau kau tidak bisa memberitahu mereka, aku yang akan memberitahu. Ketahuilah, tadi malam Don kalian terbunuh. Dan dia telah dibunuh oleh kakaknya sendiri, Mitiles Takur. Dan sekarang,
saat aku datang ke kantor polisi untuk mengajukan laporan. Dia telah menyuap inspektur itu supaya tidak mendaftarkan Firku. Aku ingin semua orang tahu kebenarannya. Tidak peduli kalian mendukungku atau tidak. Aku akan berjuang sampai nafas terakhirku. Dan sampai saat itu, aku akan duduk di sini dan melakukan mogok makan. Sudah selesai? Begini Nyonya, kurasa Bindia ini tidak mudah untuk diyakinkan. Aku harap Nyonya bisa meyakinkannya dan membawanya pulang. Kau membuat kesalahan yang besar, Bindia. Kau masih punya waktu. Jangan lakukan ini. Kenapa kau ke sini? Apa kau akan menghentikanku? Aku tidak akan menghentikanmu. Aku di sini untuk mendukungmu.